Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Pucor Rizaldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Pada malam hari ini kita akan memperbincangkan materi bahasan yang menarik dan sedang trending pada saat kesempatan ini, yaitu cek kesehatan gratis mulai diterapkan. Sesuai dengan bahasan tersebut, kami sudah mengundang dua narasumber kami untuk bisa berbincang mengenai bahasan tersebut. Tapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu, yaitu grafis pendaftaran cek kesehatan gratis berikut ini. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dengan bahasan kita pada malam hari ini, yaitu cek kesehatan gratis mulai diterapkan sesuai dengan bahasan tadi, dan tentunya sesuai dengan apa yang saya informasikan di awal. Kami akan mengundang dua narasumber kami untuk bisa bergabung bersama untuk berbincang mengenai bahasan tersebut. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu, sudah ada, yaitu Bapak Akmal Rawita Kadir selaku Ketua Komisi DPRD Surabaya. Apa kabar Pak Akmal? Ya. Alhamdulillah baik Mas Yal. Ya, senang bisa berjumpa. Sehat ini, habis cek gratis. Ini bahasa yang menarik nih, berulang kali kami membaca berita terkait mengenai cek gratis kesehatan ini ya. Dan di samping beliau sudah hadir, yaitu Pak Fahli Suwadi selaku pakar kebijakan publik. Apa kabar Pak Fahli? Baik, alhamdulillah. Saya juga sehat. Habis cek ya. Habis cek juga. Start Senin kemarin ya, semua cek sehat semua ya. Baik, alhamdulillah luar biasa. Dan sembari kita masih ada waktu, kita akan berbincang terlebih dahulu. Saya akan mulai terlebih dahulu kepada Pak Akmal terlebih dahulu mengenai bahasan kita, yaitu tanggapan Anda terkait mengenai cek kesehatan gratis ini. Silakan. Ya, jadi cek kesehatan gratis biasanya itu kalau saya mendengar kemarin itu pemeriksaan kesehatan gratis ya, PKG ya, tapi sama aja cek. Cuma kalau cek itu biasa hanya cek saja, habis itu keluar hasil. Nah ini adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini saya melihatnya itu kelihatannya memang patut kita apresiasi ya, patut kita apresiasi karena memang selama ini kan cuma yang sakit saja ya, yang sakit saja yang berobat kemudian diperiksa sakitnya apa, dites penyakitnya, dilabkan. Nah sekarang ini yang sehat pun harus periksa. Nah ini kita apresiasi kepada pemerintah pusat yang bisa memberikan program ini, karena ini yang nantinya akan memberikan deteksi dini bagi orang-orang yang ingin tahu dia sebelum sakit itu apa. Jadi di sini ada program, ada pra dan sebelumnya, nanti diberikan semacam panduan edukasi selanjutnya dia supaya sehat itu seperti apa. Jadi ini kita dukung penuh dari DPRD dan harus kita pantau dan evaluasi agar pelaksananya optimal, Mas Cok. Baik, Pak Akmal, kalau kita mengetahui memang sebelumnya memang sudah ada ya program-program kesehatan yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah. Tanggapan Anda, perbedaan diferensiasi dengan cek kesehatan gratis saat ini? Ya, yang paling menonjol adalah ini ada sasarannya. Jadi sasarannya kalau saya lihat di sini adalah pupil center ya. Jadi dia berdasarkan kategori jenis penduduk ya. Jadi ada yang baru lahir itu langsung dicek gratis. Kemudian ini kan yang ulang tahun ya, berbasis ulang tahun. Jadi dia berbasis siklus hidup. Jadi yang kalau tidak salah bayi baru lahir 2 hari itu harus dicek. Kemudian balita 1-6 tahun itu nanti ada ceknya yang ulang tahun tentunya. Kemudian ada dewasa 17 sampai 59 tahun. Kemudian baru lansia ya. Dan remaja pun ternyata ada. Saya dengar itu remaja itu nanti setiap masuk sekolah dari yang usia 7 sampai 17 tahun itu. Nah ini
kalau memang optimal data Dinas Kesehatan Kota Surabaya ini nanti memetakan data-data ini dengan baik, kemudian itu setiap ulang tahun nanti mereka dicek, kemudian nanti hasilnya itu dianalisa dan diberikan edukasi bagaimana sehat, itu sangat baik sekali. Apalagi kita tahu kan sekarang ini data stunting, wasting kan masih cukup tinggi itu di Indonesia. Walaupun di Surabaya katanya turun nih. Kemudian lagi aktivitas remaja-remaja yang malas bergerak, yang cuma main gadget gitu ya. Nah, itu juga akan menyebabkan resiko. Jadi perlu adanya cek gratis. Kemudian lagi yang dewasa contohnya merokok, kemudian aktivitas obesitas. Baik. Itu harus betul-betul memang cek gratis. Jadi dia akan mengetahui deteksi dini, diedukasi oleh oleh timnya di situ, tim kesehatan, kemudian diberikan tindak lanjutnya, harus apa. Dan ini bagusnya lagi dia berbasis online ya, dengan integrasi Satu Sehat itu tadi, aplikasi Satu Sehat. Nah ini akan DPRD akan memantau terus supaya ini optimal ya, jangan sampai nanti hanya katanya Pak Presiden omon-omon gitu ya. Jadi kita tunggu deh, kita pantau terus. Baik, kita beralih ke Pak Fali. Pak Fali menyambung apa disampaikan oleh Pak Akmal bahwasanya terkait mengenai kegiatan atau program yaitu cek kesehatan gratis, tanggapan Anda? Ya, ini satu kemajuan di dalam pola pikir tata kelola sebuah pemerintahan. Kalau dalam literatur itu sebetulnya sudah lama dianjurkan dalam buku Reinventing Government itu pemerintahan yang antisipatif. Baik. Jadi ini dalam jangka panjang itu akan mengurangi beban BPJS. Baik. Mungkin di awal gelembung gitu Pak ya. Mungkin ada dana, ini saya lihat pemerintah menganggarkan 4,7 triliun ya seluruh Indonesia. Tetapi ini kalau kita berpikir visioner jangka panjang, justru nanti dengan deteksi dini tadi, early warning ini makin lama akan makin turun karena akan ditangani lebih awal. Jadi ini pemerintahan yang antisipatif. Jadi saya mendukung program ini dan saya kira kita juga harus mulai mawas diri di dalam tata kelola pemerintahan apa yang bisa dilakukan seperti ini. Jadi kita tidak menunggu sesuatu itu meledak, tapi pemerintahan yang antisipatif itu di dalam bukunya Ted Geber sama David Osborne memang harus gitu. Dan yang bagus lagi menyasar pada dua bidang ya. Pendidikan dan kesehatan. Ini kesehatan dan itu merupakan instrumen untuk memangkas kemiskinan. Baik, Pak Fali, kita berikan koma terlebih dahulu, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Kita harus break dulu sejenak, pemirsa, dan jangan berlari kemana-mana. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Petugas gabungan yang terdiri dari Sumber Daya Air Gulkarmat dan PPSU Jakarta Pusat kembali melakukan penanganan terhadap genangan air yang terjadi di Jalan Underpass Matraman, Jakarta Pusat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Pucor Risaldi dengan bahasan kita yaitu cek kesehatan gratis mulai diterapkan, masih bersama dengan dua narasumber kami. Nanti kita akan menyambung lagi dengan satu narasumber via Zoom, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan bersama yaitu sidak Menkes terkait mengenai cek kesehatan gratis berikut ini. Hari pertama diluncurkannya program pemeriksaan kesehatan gratis oleh pemerintah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memantau langsung jalannya program screening kesehatan di Puskesmas Manukan Kulon yang berlokasi di kawasan Jalan Raya Tades Surabaya, Jawa Timur, Senin siang. Dalam kunjungannya, Menkes menyempatkan waktu untuk berinteraksi dengan warga yang memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Di sela kunjungannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa setibanya di Surabaya, dirinya memantau secara online lewat aplikasi Satu Sehat bahwa sudah terdapat 17.000 warga di seluruh Indonesia yang memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Sementara untuk kuota yang diberlakukan dalam program pemeriksaan gratis di puskesmas tersebut, ditargetkan ada 30 warga masyarakat yang terlayani dengan asumsi 26 hari kerja mampu menjangkau sekitar 780 lansia di tiap puskesmas yang ada di seluruh Indonesia. Saya kan ada yang online, tadi waktu saya berangkat, karena pesawatnya hanya telat, belum ada. Tadi waktu saya mendarat ada 15.000. Nah, waktu masuk sini udah ada 17.000 yang diperiksa di seluruh Indonesia. Jadi saya ucapin terima kasih sih, karena masyarakat antusiasmenya juga baik, teman-teman juga membantu. Pesan yang saya yang penting ya, rata-rata usia Indonesia kan 7 tahun. Kita pengen dong lebih tua dari itu kan usianya. Nah, semua macam penyakit, kanker, stroke, jantung, ginjal itu sebenarnya penyakit kronis yang butuh waktu 5 tahun sampai benar-benar bisa parah. Kalau ketahuan sejak dini, itu bisa ditangani dengan baik, jauh lebih murah juga. Jadi buat teman-teman, jargonnya itu sangat penting untuk menjaga kita. Pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah diantaranya pemeriksaan cek darah, jantung, ginjal, telinga, mata, tumbuh kembang anak, hingga penyakit kronis lainnya. Baik pemirsa, menyambung bahasan kita pada malam hari ini, kembali saya ingin berbincang kepada Pak Fali sebelum saya beralih ke Pak Akma ya. Pak Fali, tadi sempat kita membahas terkait mengenai cek kesehatan gratis. Saya ingin bertanya kepada Anda, ini merupakan salah satu janji politika dari Prabowo Subianto atau bahkan merupakan gebrakan pasca dari adanya makan bergizi gratis? Ya, itu saya kira langkah maju karena secara eksplisit dikemukakan, bahkan target kuantitatifnya juga muncul ya, seperti Surabaya 3,1 juta mengcover. Biaya yang dialokasikan juga sangat fantastis ya, 4,7 triliun. Dan apa yang diberikan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini memang harus ditebus dengan efisiensi di sisi yang lain, di birokrasi. Saya nggak tahu di aspek kesehatan kena pangkas berapa, tapi ini program ini saya kira mengintervensi gray area yang selama ini puskesmas, dinas kesehatan mungkin di tingkat kabupaten, kota, provinsi itu tidak menjangkaunya. Jadi sehingga program Pak Prabowo ini saya kira mengisi gray area, berani, antisipatif, dan mesti harus dikawal ini dengan anggota dewan Bapak. Jadi dan mungkin dari sini nanti saya berharap dinas kesehatan membuat klaster, ada klaster untuk anak-anak, remaja. Nah, biasanya memang yang paling rawan itu usia di atas 60. Ya, sudah mulai ngunduh penyakit iya. Itu. Permasalahan degeneratif ya. Iya, betul. Tertentu, ya. Ya. Penanganannya tentu akan sangat berbeda ya. Ya. Jadi mesti harus ada perlakuan yang berbeda, tidak dibuat sama. Baik, Pak Akma, dengan dimulainya cek kesehatan gratis, saya ingin bertanya kepada Anda terkait mengenai petunjuk teknis secara langsung, apalagi di kota Surabaya sendiri bagaimana Pak? Ya, jadi di launching kemarin ya, tanggal 10 Februari,
di kota Surabaya sendiri, ya mungkin tadi di Manuan Kulon kita lihat Pak Menteri ada kurang lebih 30 orang ya kita lihat. Nah, hari ini saya cek di beberapa puskesmas, ternyata ya masih ada yang 4, ada yang 1. Nah, jadi kelihatannya karena mungkin baru ya, jadi kita maklumi juga perlu sosialisasi untuk program ini. Untuk mengenai Juknis, Mas, jadi Juknis itu akhir Januari sudah dikeluarkan. Baik. Dan saya sekilas membaca Juknis itu dan lumayan rigid ya. Jadi sudah lengkap di situ mengenai tadi ada sedikit pendaftaran kan ya. Kemudian nanti ada beberapa cek betul Pak Sali nanti itu nanti setiap usia itu ada perbedaan pemeriksaan memang. Nah, cuma yang saya tekankan di sini saya apresiasi, jadi ini tidak hanya cek sekedar orang kan beranggapan cek pemeriksaan gratis itu kan beranggapan diambil darahnya. Baik. Nanti keluar kan orang awam seperti itu. Jadi banyak warga itu takut, ada yang takut nanti disuntik nanti ketahuan keluar sakitnya dan sebagainya. Itu mungkin salah satu faktor kok sedikit. Itu yang salah takut juga ini itu, ya? Tantangan buat puskesmas ya. Baik. Tetapi sebenarnya seperti apa sebenarnya, Pak Akmal? Sebenarnya ternyata ini makanya di Juknisnya itu dikatakan pemeriksaan kesehatan gratis, bukan cek kesehatan gratis, tapi PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, kalau pemeriksaan berarti itu sudah ada basis-basisnya. Jadi nanti dia berdasarkan data bahwa umur sekian itu spesifikasinya dicek penyakit-penyakit yang paling banyak itu apa saja. Nanti itu dicek. Setelah dicek, nah itu ada beberapa kuesioner. Jadi tidak hanya serta-merta diambil darah, tapi diberikan kuesioner. Nah, kuesioner ini terintegrasi di dalam aplikasi tadi, Satu Sehat tadi. Baik. Jadi dia mengisi dulu, kemudian riwayat penyakit apa aja yang pernah diderita dan sebagainya. Nah, dari kuesioner ini nanti perlu cek apa saja. Nah, itu nanti ketika dia datang di puskesmas atau di vaskes yang sudah bekerja sama, itu dia langsung dapat cek-cek yang dituju ya, termasuk nanti edukasinya. Nanti ada perawat atau petugas medis atau dokter yang meinikan. Nah, kemudian setelah itu ini baru ada tindak lanjutnya. Baik. Nah, ini memang beda dengan cek yang lihat hasilnya juga kan enggak ngerti tuh. Jadi seperti itu. Jadi ya alhamdulillah ada program ini dan ini kita syukuri banget gitu ya. Baik, kali kita akan sambung lagi perbincangan kita kembali. Pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdir mubeng nggak bisa dirubah, ya wes, ya itu. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik, pemirsa, masih menyambung dengan bahasan kita pada malam hari ini, yaitu cek kesehatan gratis mulai diterapkan. Saat ini kita sudah bergabung dengan salah satu narasumber kami, yaitu kita via Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu, sudah ada Pak Umar Solahuddin selaku Parlemen Watch. Selamat malam, Pak Umar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berbincang dan juga bisa meluangkan waktu berbincang pada malam hari ini Pak Umar. Pak Umar, sesuai dengan bahasan kita, sebelum saya beralih ke dua narasumber kami yang ada di studio, saya ingin bertanya kepada Anda, kira-kira tanggapan Anda Pak, terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini, yaitu cek kesehatan gratis. Ini kan sudah dilaksanakan begitu Pak, masih hangat-hangatnya begitu ya. Tanggapan Anda bagaimana? Pertama saya mengapresiasi program populis ini ya, terkait dengan hajat hidup orang banyak, terutama terkait dengan masalah kesehatan, khususnya cek kesehatan. Cuman yang harus dipertanyakan, harus kita kritis bersama adalah yang pertama terkait dengan anggaran. Anggaran ini nanti sumbernya dari mana? Apakah dari APBD, dan kalau APBD itu dari Pak OPD mana? Apakah ini akan menjadi leading sektornya dinas kesehatan atau seperti apa? Dan saya kira ini harus diflorkan ya secara transparan kepada masyarakat, sehingga anggaran-anggaran yang terkait dengan masalah masyarakat ini bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama terkait dengan anggaran. Yang kedua adalah karena ini adalah program massal ya terkait dengan kesehatan, tentu saja kita membutuhkan SDM kesehatan yang mumpuni ya untuk mengcover kelompok-kelompok masyarakat yang akan nanti menjadi sasaran dari program ini. Dan yang ketiga adalah terkait dengan sasaran. Saya sih lebih berpikir atau berpendapat bahwa perlu ada kelompok prioritas. Baik. Terkait dengan ini, perlu ada kelompok prioritas. Terutama adalah kelompok-kelompok rentan ya di Surabaya. Contoh misalnya, kelompok lansia misalnya, kelompok ibu hamil misalnya, atau anak-anak misalnya, atau mungkin kaum difabel. Nah, saya kira ini harus menjadi prioritas. Artinya apa? Program ini harus memiliki skala prioritas. Prioritas pertama itu kelompok mana saja. Nah, saya lebih memikirkan pada kelompok-kelompok rentan yang saya kira dari kondisi kesehatannya mereka pasti akan potensi kesehatan pasti akan muncul. Sehingga ini program ini akan tepat sasaran dan terukur macam itu. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya adalah terkait dengan proyek ini perlu ada pengawasan ya, perlu ada pengawasan baik itu dari lembaga formil terutama DPRD, juga dari kelompok-kelompok masyarakat. Kenapa? Jangan sampai proyek yang bagus ini kemudian menjadi lahan perilaku-perilaku yang koruptif gitu ya. Dan ini saya kira akan menjadi bumerang bagi pemerintah, dan sekaligus ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan terutama sama DPR untuk mengawasi ini agar program ini memang benar-benar sukses dan kemudian bisa dirasakan betul untuk masyarakat Kota Surabaya, terutama masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan saat ini. Bagaimana yang di atas. Berdasarkan pengamatan Anda secara langsung Pak Umar, masukan-masukan sudah kami terima secara langsung ya Pak, pada malam hari ini barusan saja Anda memberikan masukan-masukan. Kira-kira bagaimana dengan kegiatan cek kesehatan gratis ini? Apakah sebenarnya Indonesia sudah cukup siap, atau mungkin sarana juga prasarana perlu ada pembenahan dulu di awal Pak, begitu? Atau terkesan dipaksakan, atau bagaimana menurut pandangan Anda? Tentu saja karena ini sudah menjadi program dan menjadi kebijakan pusat dan kemudian dideliver oleh daerah, tentu saja daerah harus menyiapkan infrastruktur, menyiapkan SDM, dan menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan masalah cek kesehatan ini. Dan saya kira ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah kota, terutama di dinas kesehatan. Kita saya kira memiliki spot-spot ini ya, puskesmas di 19 kecamatan, dan mungkin ada beberapa spot-spot kesehatan posyandu di beberapa kelurahan RT RW. Itu saya kira perlu diberdayakan oleh pemerintah kota dengan anggaran-anggaran yang ada. Saya kira dengan anggaran yang cukup besar, Surabaya dengan APBD kekuatan APBD mencapai 11 triliun, saya kira sangat-sangat cukup untuk kebutuhan program populis ini. Saya kira ini yang sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat, terutama masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan terkait dengan kesehatannya. Baik, kita beralih ke Pak Akma. Pak Akma, menyambung apa yang disampaikan oleh tadi Pak Umar begitu. Saya ingin bertanya kepada Anda terkait mengenai beberapa program cek kesehatan gratis, tidak hanya untuk ibu hamil, anak-anak dan juga remaja. Yang saya tanyakan di sini adalah untuk manula, Pak. Bagaimana dengan manula? Apakah ada program khusus nantinya yang akan disampaikan atau diberikan kepada manula? Jadi bagusnya program ini Mas Cok ya. Jadi dia tidak ada prioritas.
Jadi semua untuk pukul rata begitu. Pukul rata untuk warga Indonesia yang berulang tahun. Jadi ini katanya Pak Prabowo ini adalah kado. Jadi untuk warga yang berulang tahun. Nah, jadi siapapun yang punya BPJS, yang tidak punya BPJS itu di Juknisnya itu dilayani. Nah, jadi makanya dia tadi dikatakan jadi data itu penting. Jadi baik di kecamatan, kita punya 31 kecamatan. Nah, itu nanti pemetaan data itu penting dibagi dari berbagai umur yang kategori yang nanti yang ulang tahun yang nanti diperiksa. Jadi bayi baru lahir, nanti harusnya kan sudah ada datanya, data ibu hamil dan sebagainya. Kemudian balita 1-6 tahun, itu harus datanya sudah ada di puskesmas. Nah, sebenarnya data BPJS ini sudah setiap puskesmas di Kota Surabaya punya kapitasi masing-masing. Jadi sudah ada, mereka rata-rata 10.000 ke atas tuh sudah. Nah, cuma sayang memang data ini belum terintegrasi, belum transparan. Nah, ini yang nanti akan kita pantau. Jadi kalau Dinas Kesehatan itu Mas Jo punya data pemetaan ini, itu sangat mudah sekali. Jadi tidak ada prioritas lagi. Lansia kan di atas 60 tahun. Betul. Semua difasilitasi. Jadi secara gratis diperiksa. Yang penting dia ulang tahun ya. Jadi Mas Jo ulang tahun kan, langsung daftar. Ya, baik. Jadi ini betul-betul untuk rakyat Indonesia, warga Kota Surabaya. Jadi kita harus mantau betul, dikatakan kita harus pantau. Anggaran ini sudah termasuk anggaran BPJS, kemudian ada di APBD kalau misalnya kurang. Jadi dipakai dana alokasi anggaran DAK-nya pemerintah pusat yang itu nanti untuk bahan habis pakainya. Nah, kemudian yang di data di puskesmas dan di rumah sakit itu menggunakan BPJS. Kebetulan Surabaya kan sudah UHC ya, jadi sudah ada masalah. Nah, tinggal nanti kekurangannya minta ini. Tapi saya rasa betul tadi dengan 11 triliun insya Allah Surabaya aman ya, tidak ada masalah. Baik. Ya cukup lah. Baik, kita masih ada waktu Pak Falih. Saya ingin bertanya pada Pak Falih kembali, konsistensi ISMAS begitu Pak ya. Konsistensi yang diharapkan dalam arti kata di sini adalah untuk cek kesehatan gratis untuk bisa mendapatkan masyarakat yang sehat begitu. Diperlukan adanya konsistensi dalam proses pengecekan kesehatan secara gratis begitu Pak ya. Nah, harapannya adalah bagaimana Pak? Nanti akankah menjadi cuma gaungnya di awal saja begitu? Nanti atau gembanya di awal saja? Nanti semakin lama semakin menghilang diganti dengan program lainnya lagi. Ya mungkin akan menarik perhatian massa yang cukup banyak lagi. Jangan jauh Pak Falih, kita harus break dulu sejenak. Kita akan segera kembali. Pemirsa, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa TV. Rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Ya, baik pemirsa, menyambung apa yang saya tanyakan kepada Pak Falih tadi terkait mengenai konsistensi begitu. Harapannya adalah untuk masalah kesehatan adalah is number one begitu. Pendidikan kesehatan merupakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi negara. Nah, tanggapan Anda bagaimana Pak Falih begitu terkait mengenai hal ini? Apakah ini menjadi fokus konsentrasi tidak hanya di awal saja, di awal tahun ini saja, tapi hingga nanti begitu? Iya, saya setuju. Jadi ini jadi tidak hanya kebiarnya di depan ya. Kebijakan-kebijakan populis ini perlu konsistensi. Tadi beliau
menyinggung soal data. Jadi ini saya kira ini data segar, Pak ya. Data yang bagus tentang profil dari masyarakat Surabaya khususnya. Ya. Jadi dari situ kelihatan daerah mana, bahkan daerah bisa dipetakan. Terus umur-umur 60 ke atas itu yang bisa, saya kira ahli kesehatan akan mengkategorikan mana yang misalnya sudden death ya, misalnya ada buntu seperti itu mesti harus diprioritaskan. Bahkan sampai yang bayi, misalnya di negara yang sekarang sudah maju, vaksinasi bayi ini, sehingga dia dengan vaksinasi bulan kesekian itu sekali lagi dia akan lebih tahan terhadap penyakit yang lain karena sudah vaksinasinya. Nah, ini mesti harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi sekali lagi data segar ini mohon pemerintah Kota Surabaya saya kira harus belajar banyak dari banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran karena datanya kadaluarsa. Jadi ini data segar yang harus dikelola, dirinci, dianalisis. Akhirnya dia bawa ke atas evidence based policy. Baik. Menarik sekali. Saya beralih ke Pak Umar. Pak Umar masih bersama dengan kami, Pak Umar. Ya, Pak Umar, mengingat kegiatan atau program dari cek kesehatan gratis ini kan dimulai 10 Februari 2025, Pak. Masih baru, masih segar begitu ya, masih fresh begitu ya. Nah, pertanyaan saya apakah program ini terkesan dipaksakan, Pak? Mengingat atau berkaca dengan adanya kasus LPG kemarin, Pak? Saya berusaha untuk positive thinking aja ya, karena memang ini terkait dengan hajat hidup orang banyak, terkait dengan kesehatan masyarakat yang sangat krusial. Yang kedua, bahwa kesehatan adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara kepada masyarakatnya, sehingga ini menjadi kewajiban bagi negara untuk memenuhi hak masyarakat dalam terkait dengan kesehatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya sepakat dengan Prof. Pali tadi bahwa ini tidak hanya sekedar kebiar. Artinya harus ada keberlanjutan secara reguler. Apakah ini hanya 1 bulan atau seterusnya, atau akan dilakukan cek kesehatan berapa bulan sekali? Itu saya kira harus dicermati juga, dan terkait dengan keberlanjutan. Jangan sampai kemudian ini hanya di awal saja atau di tengah-tengah saja. Ini tentu saja harus 5 tahun ke pemerintahannya Prabowo ke depan. Tidak di tengah. Dan yang ketiga adalah untuk lebih sukses terkait dengan kesehatan ini, program ini saya kira pemerintah kota mungkin nanti bisa diawasi oleh DPR. Apakah misalnya pemerintah kota Surabaya atau dinas kesehatan memiliki monograf kesehatan masyarakat kota Surabaya? Contoh misalnya dari 31 kecamatan, area mana yang tingkat kesehatannya itu paling tinggi, atau kesehatannya paling rendah, atau kesehatannya paling sedang. Itu saya kira bisa menjadi data bagi pemilik kebijakan untuk agar cek kesehatan itu memang tepat sasaran. Tadi dikatakan oleh anggota dewan tadi, memang ini adalah hak untuk seluruh masyarakat kota Surabaya. Tapi kan itu perlu ada prioritas dan ketepat sasarannya. Kalau tadi ada ulang tahun, saya sepakat dengan ide itu, dengan gagasan itu. Tapi juga pemerintah kota harus memiliki monograf kesehatan dari 31 kecamatan itu, mana di antara wilayah-wilayah itu atau kelompok-kelompok masyarakat mana yang tingkat kesehatannya itu paling rendah misalnya, atau paling tinggi misalnya. Kalau yang paling tinggi di kelompok-kelompok masyarakat yang sudah sangat mapan, itu kan kesehatan bagi mereka sudah menjadi kebutuhan primer ya, tidak hanya sekedar kebutuhan sekunder bagi kelompok kelas menengah ke atas misalnya, apalagi di perumahan-perumahan yang mewah itu sudah sangat settle sekali semacam itu. Yang kita sasar terutama ya kalau menurut saya adalah kelompok-kelompok prioritas tadi, terutama adalah kelompok-kelompok rentan ya di kota Surabaya. Saya kira masih banyak data-data kelompok rentan di Surabaya yang perlu disentuh terkait dengan program ini, masih sangat banyak, sehingga ini tidak membatir, bisa lebih tepat sasaran. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Pak Akma. Pak Akma, selain cek kesehatan gratis, apakah ada pengobatan pasca mereka pasca mereka mengetahui cek kesehatan gratis secara langsung begitu Pak dari pemerintah sendiri? Ya, dari Juknis yang secara singkat saya baca itu ada ya. Jadi dia sudah memetakan. Jadi ketika hasil ceknya itu mengarah kepada misalnya jantung nih, hipertensi, ternyata
ketika dia cek ada tanda-tanda gangguan pembuntuan pembuluh darah di jantung gitu ya, dia langsung dirujuk ya kalau dia ada gejala dia langsung dirujuk ke FKTS yang lebih rumah sakit misalnya yang lebih tinggi dari puskesmas. Nah ini kemudian dia disuruh kontrol, dan di situ juga komunikasi untuk mengajak pasien supaya tetap hidup sehat itu ternyata di situ ada di juknisnya. Pak Akmal, kontrol dan juga pengobatan ini berbayar atau gratis juga? Gratis, karena kan itu sudah masuk program BPJS. Karena kan makanya ini lebih tepatnya kita sebut sebagai screening ya. Itulah sebabnya tadi data itu penting. Jadi kalau misalnya screening ini dengan data yang valid, yang tadi dibilang Prof, jadi itu data segar, nah ini nanti akan menghasilkan hasil yang optimal, yaitu tadi deteksi dini, kita sudah tahu di awal jangan sampai menjadi penyakit itu menjadi lebih parah lagi. Nah jadi ini yang betul-betul data, jadi karena prioritas itu sudah menjadi untuk semua warga untuk di screening, makanya sekarang tinggal Dinas Kesehatan itu menguatkan datanya. Ya ini data BPJS karena dia berhubung dengan pembiayaan. Nah ini harus disinkronkan dengan data di puskesmas. Kadang-kadang kita cek ke puskesmas, ternyata puskesmas itu tidak tahu data mana-mana saja yang harus mereka screening gitu ya. Karena datanya ada di BPJS. Nah kemudian ketika minta BPJS kadang memberikan, kadang enggak, kadang cuma diberikan separuh-separuh. Padahal misalnya dari Puskesmas A, dia punya data kapitasi 38.000, ternyata hanya 10.000 yang disampaikan ke puskesmas tersebut. Nah bagaimana puskesmas bisa men-screening? Nah ini yang harus saya yang maksud transparansi. Jadi Dinas Kesehatan Kota bekerja sama dengan BPJS itu akan harusnya menyampaikan data tadi, yang bayi berapa, yang usia balita berapa, yang lansia berapa, yang dewasa berapa. Di situ sudah ada cek-ceknya. Untuk lansia ceknya apa saja, untuk dewasa ceknya apa saja, itu sudah ada standarnya. Nah ini yang kalau puskesmas yang sebagai garda terdepan di situ tidak tahu mana-mana yang mereka screening, nah ini kan sama saja menunggu saja gitu, menunggu saja otomatis ya nanti tunggu pasiennya datang. Baru sudah kambuh penyakitnya, tinggal dirujuk aja. Nah ini kan bukan screening namanya. Dan menariknya adalah case di lapangan begitu Pak ya. Tidak sedikit begitu orang itu kalau udah ada keluhan datang ke ke puskesmas atau ke rumah sakit dan sebagainya, orang sudah tahu kalau itu orang tersebut sakit begitu. Tapi kalau ternyata cek kesehatan, nah ini kan tidak semua orang berani atau confident begitu ya. Inilah makanya disebut sebagai screening yang basisnya promotif preventif, pencegahan kan, pencegahan. Jadi beda dengan orang yang sakit, dia sudah tiba-tiba ke puskesmas langsung dirujuk aja gitu. Jadi penting banget memang. Jadi promotif preventif ini, program ini, karena saya baca juknisnya itu cukup lengkap. Tinggal kita pantau saja bagaimana Dinkes ini berkolaborasi dengan puskesmas, dengan klinik-klinik, kan klinik-klinik juga diikutkan nanti. Klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS tentunya. Baik, kita tahan dulu, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Hipertensi, diabetes, mah lambung, kaki, kebas, dan kesemutan, jangan biarkan dan jangan remehkan. Baik, menyambung perbincangan kita pada malam hari ini, saya ingin beralih ke Pak Falih. Pak Falih, terkait mengenai tantangan dan juga hambatan terbesar apakah dalam proses pelaksanaan program cek kesehatan gratis ini, Pak? Ya, saya kira pertama konsistensi. Jadi ini kan masalah kesehatan ini kan long term, ya, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu jangan disjointed ya atau parsial, tapi itu
leading sektornya bagaimana masyarakat itu bisa lebih baik kualitas hidupnya. Nah, ini kan kesehatan. Jadi data tadi yang saya sebut itu menjadi basis. Misalnya ada bantuan sosial. Baik. Ya, jadi dinas-dinas yang lain saya kira bidang kesehatan ini menjadi leading sektor dan kita tidak akan pernah bisa memangkas kemiskinan kalau orangnya sakit. Jadi misalnya bedah rumah dan segala macam. Mohon basis di bidang kesehatan ini menjadi dasar. Gitu. Jadi ini luar biasa, tetapi dana sudah banyak. Tapi kalau kita tidak cerdas, jadi artinya data yang bagus seperti program-program sebelumnya diabaikan, ya kita percuma saja. Jadi nanti kebijakannya tambal sulam. Itu yang pertama. Kedua, saya sempat terkesima dengan acara di TV swasta. Itu ada 2 dokter itu. Dia ke desa gitu. Terus ada orang pencari rumput, Pak. Waduh, badannya besar, saya lihat sendiri. Begitu dicek tensinya, waduh, berbahaya. Nah, ini kan dengan kehadiran program ini, ketidaktahuan masyarakat, pembiaran seperti itu, insya Allah bisa dikurangi signifikan, Pak. Tapi sekali lagi itu jangan dicol lagi, tapi kemudian orang itu dipantau terus, database itu. Sehingga bahkan saya berharap puskesmas, tenaga SDM-nya juga mungkin nanti bisa direvisi sesuai dengan profil dari pelayanan di data segar ini. Jadi fasilitas apa yang harus ada. Misalnya di puskesmas X banyak sekali mungkin berkaitan dengan jantung. Mungkin di situ harus ada spesialis jantung gitu. Jadi kita belajar banyak. Sekali lagi adalah evidence based. Jadi itu harus tidak hanya konsistensi soal ini, tapi juga dinas-dinas lain saya kira mesti harus bersinergi menuju ke menyelamatkan aspek kesehatan. Baik, itu aja. Baik, kita beralih ke Pak Umar, kita masih ada sisa waktu Pak Umar. Pak Umar, ya Pak Umar, terkait mengenai program cek kesehatan gratis ini Pak Umar. Nah, mengapa ini program ini baru muncul? Apakah sebenarnya program ini muncul karena mungkin ingin mencoba meredam emosi masyarakat terkait mengenai kasus LPG kemarin, Pak? Sedikit saya sambungkan, Pak. Ya, ini bisa juga kalau kita lihat dari perspektif politik bisa jadi alat peredam ya, alat peredam sosial agar kasus terkait dengan LPG tidak menjadi bola salju hingga diredam dengan kebijakan-kebijakan yang cukup populis. Tapi terlepas dari itu bahwa kebijakan ini memang kebijakan yang sangat populis dan menjadi kebutuhan dari masyarakat. Kita berharap kebijakan ini tidak kebijakan tambal sulam gitu ya, apalagi kebijakan yang short time ya, sangat pendek, tapi ini berkelanjutan selama masa pemerintahan Prabowo Gibran semacam itu. Sehingga kita berharap dari program ini jika dilaksanakan dengan baik misalnya, kita akan mendapatkan profiling data kesehatan warga Surabaya, dan ini akan sangat-sangat berharga bagi pemerintah Kota Surabaya untuk menatap misalnya Indonesia Emas 2045 depan dengan kondisi kesehatan menjadi modal sosial yang sangat penting bagi masyarakat Surabaya untuk bisa lebih maju dan lebih berprestasi semacam itu. Baik, dan tentunya bagaimana Pak untuk pengembangan secara langsung dari kegiatan program cek kesehatan gratis ini? Kira-kira apakah menjadi salah satu program unggulan terkait mengenai kesehatan nantinya Pak? Ya, ini saya kira menjadi ini harus menjadi komitmen bersama ya antara DPR dengan pemerintah kota dan leading sektor yang ada di bawahnya agar program ini bisa berjalan dengan baik dan tentu saja harus benar-benar dirasakan ya, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dan salah satu keberhasilan ini, salah satu ikunya indikator kinerja utama adalah bagaimana kesehatan masyarakat semakin meningkat. Dan tempat-tempat puskesmas, misalnya rumah sakit, semakin menurun orang yang datang ke rumah sakit. Itu mungkin bisa menjadi salah satu indikator. Artinya berarti kalau puskesmas sepi, rumah sakit sepi, kan berarti kondisi kesehatan masyarakat setelah dicek kan sudah semakin membaik semacam itu. Dan ini saya kira menjadi sangat-sangat membantu bagi masyarakat dan bagi pemerintah kota ke depan. Baik, terima kasih Pak Umar. Kita harus break kembali sejenak. Pemirsa, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini.
menghadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada penghujung acara pada kesempatan malam hari ini, tentunya dalam program acara Bincang-Bincang terkait mengenai cek kesehatan gratis yang sudah diterapkan atau dilaksanakan secara langsung pertanggal 10 Februari 2025. Saya mulai terlebih dahulu dari Pak Umar, mungkin ada disampaikan kepada pemirsa Jawa Pos TV, Pak Umar. Singkat saja. Ya, pertama saya mengapresiasi program ini dan kita semua berharap, masyarakat juga berharap program ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan ini menjadi hak dari masyarakat dan menjadi kewajiban bagi negara untuk menyediakan layanan kesehatan gratis. Yang kedua adalah jika ini dilakukan dengan sebaik-baiknya dan konsisten gitu ya, berkesinambungan, berkelanjutan, maka ini akan sangat-sangat membantu masyarakat dan juga bagi pemerintah kota untuk mendapatkan data profiling, data kesehatan warga Surabaya yang lebih presisi ya, karena ini kan langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga ini menjadi modal bagi kita, bagi masyarakat Surabaya dan bagi pemerintah kota untuk bagaimana membangun atau mempersiapkan SDM Surabaya ke depan bisa lebih baik dengan topangan kesehatan semacam ini. Baik, terima kasih Pak Umar. Kita beralih ke Pak Akmal. Silakan Pak Akmal menambahkan. Ya, jadi saya berpesan pada khususnya di Dinas Kesehatan ya. Jadi yang pertama persiapan-persiapan sesuai dengan Juknis itu harus dilaksanakan. Jadi yang pertama contohnya pemetaan data itu harus sesuai dengan yang disesuaikan Juknis, kemudian fasilitas, SDM ya, SDM-nya tentu saja nanti di situ sudah ada semua itu dilaksanakan. Kemudian sosialisasi yang penting. Karena tadi pagi saya cek memang hanya di puskesmas hanya 1. Kemudian 4, ya, jadi sosialisasi dengan komunikasi yang baik tentunya ya, sosialisasi dengan komunikasi yang baik, dan juga jangan menunggu puskesmas harus jemput bola ya dengan program-programnya ya, sehingga data yang tadi diterima puskesmas itu valid dan dia bisa untuk jemput bola ke warga-warga. Dan kelemahan-kelemahan di Kota Surabaya untuk Dinas Kesehatan Kota yaitu puskesmas kita dari 63 itu hanya 24 yang buka 24 jam. Nah, ini menyebabkan orang-orang yang kerja di hari yang berulang tahun Senin sampai Jumat, kadang Sabtu itu mereka jam 4, jam 5 sudah pulang, puskesmas sudah tutup. Sedangkan yang 24 jam hanya 24 puskesmas. Nah, ini yang harus fasilitas ini yang sumber dayanya ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah kota kalau memang program ini bisa ingin berjalan dengan optimal seperti itu. Dan untuk masyarakat Kota Surabaya yang penting adalah ini harus disambut baik karena deteksi dini itu sangat penting. Karena ini akan meningkatkan harapan hidup, meningkatkan kualitas hidup, tentu saja nanti meningkatkan kesejahteraan hidup dan masyarakat, khususnya di Kota Surabaya. Luar biasa. Ya. Terakhir Pak Fali, silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya berharap ini momentum yang bagus untuk menyadarkan kita bahwa kesehatan itu kebutuhan primer. Jadi begitu kesehatan ini, kesehatan wong cilik terutama, itu bagus, ekonomi kota itu akan sangat kuat. Luar biasa. Jadi sinergitas. Jadi saya berharap kesehatan ini semua dinas, sampai misalnya dinas PU mau membangun puskesmas, puskesmas mana yang harus didahulukan, itu basisnya data ini. Jadi ekosektoral harus kita hilangkan dan bersinergi, dan isu utama adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Saya berharap pendidikan juga bisa memakai pola yang sama ya. Jadi masih banyak anak yang misalnya
fasilitas yang diberikan kemarin saya baca beasiswa itu nggak nyampe, tapi mungkin tidak di Surabaya ya, di tempat lain. Nah, seperti itu. Baik. Jadi pendidikan dan kesehatan menjadi inti persoalan dan maka harus dikeroyok oleh dinas-dinas yang lain. Nah, dirijennya Pak Wali Kota. Baik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Wali dan juga Pak Akmal. Pak Umar, terima kasih banyak sudah bisa berbincang dengan Anda bertiga. Kita ketemu dalam kesempatan dan sukses sudah Anda bertiga. Baik, dan pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucori Saldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.